Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harunisa Ramadhani, NIM 201501118. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun dan respon imun. Jadi yang pertama sekali terlebih dahulu yang saya jelaskan itu adalah tentang sistem imun. Sistem imun itu adalah suatu network yang tersusun dari sel, jaringan, dan komponen terlarut yang bekerja untuk melindungi tubuh. Jadi di sini suatu network itu adalah satu yang terhubung untuk melindungi tubuh kita. Apa saja yang termasuk ke dalamnya? Yakni yang pertama adalah anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi ini diantaranya adalah yang pertama ada kulit yang utuh. Jadi kulit yang utuh mencegah kita terpapar suatu bakteri yang bisa masuk melalui kulit yang luka atau misalnya kulit yang terbuka seperti itu. Kemudian ada juga bulu-bulu halus di saluran pernafasan. Jadi ketika kita bernafas, apabila ada udara kotor yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita, maka bulu-bulu halus itu akan mencegah udara kotor tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian seperti yang pada gambar ada asam pada lambung. pH rendah pada lambung juga ternyata selain mungkin identik dengan penyakit, ternyata juga merupakan salah satu sistem imun kita, di mana dengan pH rendah di dalam lambung atau adanya asam pada lambung, jadi makanan yang mengandung bakteri, bakterinya itu atau mikrobanya itu dapat dihancurkan oleh asam pada lambung tersebut. Kemudian juga pada gambar ada lisozim pada air mata, kemudian ada lisozim pada air ludah. Lisozim pada air mata maupun pada air ludah itu keduanya kan karena mengandung lisozim, jadi dapat menghilangkan ataupun menghancurkan suatu bakteri karena sifat dari lisozim itu merusak dinding sel suatu bakteri. Kemudian selain anatomi dan fisiologi, apa saja sistem imun yang lainnya? Kemudian yang kedua ada innate immunity dan adaptive immunity. Di mana di sini saya buat dalam kurung komponen seluler. Karena komponen itu sebenarnya ada dua, yaitu komponen seluler dan komponen humoral. Jadi yang pertama akan saya jelaskan itu adalah komponen seluler. Komponen seluler itu ada innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity itu diantaranya termasuk dendrit cell, makrofag, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kemudian kelima ini sering disebut dengan fagosit. Sementara untuk adaptive immunity itu yang termasuk ke dalamnya sel B dan sel T. Dan yang kedua ini termasuk ke dalam limfosit. Lalu natural killer cell yang ada di sini, dia itu masuk ke mana? Dia sebenarnya termasuk ke dalam innate immunity, tapi dia merupakan sel limfosit. Jadi dia turunan dari T-cell precursor. Seperti itu. Kemudian sebenarnya baik fagosit ataupun limfosit itu sebenarnya berasal dari satu stem cell yang sama, yaitu pluripotent. Namun, kalau fagosit dia itu turunan dari myeloid, sementara limfosit itu turunan dari limfoid. Jadi seperti itu. Kemudian membahas tentang fagosit dan limfosit, saya akan menjelaskan lebih jelasnya mengenai fagosit terlebih dahulu. Fagosit itu terbagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan efektivitasnya dan ada yang berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan efektivitasnya itu ada
profesional dan ada yang non-profesional. Kalau yang profesional, dia itu fagosit yang mampu memakan, menelan, dan menghancurkan mikroba dengan baik. Sementara yang non-profesional, dia itu kemampuan fagositnya itu kurang baik, jadi dia hanya memakan sel-sel yang sudah mati. Kemudian berdasarkan sifatnya, itu ada mononuklear sel dan ada polimorfonuklear sel. Untuk mononuklear sel, itu orang sering mengatakan itu sering mengarah ke monosit. Apa itu monosit? Ini dia. Kalau untuk mononuklear sel, fagositnya itu kan pas fagositnya itu sifatnya hidupnya itu lama. Kemudian dia berada di dalam atau bersirkulasi di dalam darah atau monosit. Jadi monosit itu bersirkulasi di dalam darah. Nah, kalau misalnya monosit itu sudah berpindah ke jaringan namanya makrofag yang ini. Nah, beda lagi kalau misalnya makrofag udah masuk lagi ke jaringan-jaringan tertentu. Misalnya, kalau dia masuk ke dalam kulit, namanya menjadi Langerhans cell. Kalau dia masuk ke dalam otak, namanya menjadi microglial cells. Seperti itu. Jadi, ada beberapa tempat di mana kalau makrofagnya itu masuk ke dalam sel tersebut, namanya akan berbeda. Kemudian masuk ke polymorphonuklear cell. Apa saja yang termasuk ke dalam polimorfonuklear? Ada neutrofil, ada basofil, dan ada eosinofil. Untuk neutrofil, itu dia memiliki leukosit yang paling banyak. Hampir 70% leukosit ada pada neutrofil. Kemudian dia paling cepat memberikan bantuan. Terus dia memiliki 2 granul. Ada primary granule dan ada secondary granule. Untuk primary granule, contohnya ada myeloperoxide, yang dimana myeloperoxide ini nantinya akan dapat membantu proses atau dapat membentuk radikal bebas, yang dimana membantu proses respiratory burst atau semacam ledakan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada respon imun. Namun, neutrofil ini juga dikenal sebagai suicide cell. Jadi, ketika dia membunuh patogen, dia membunuh dirinya juga. Jadi, makanya pada saat respiratory burst itu, atau ledakan itu terjadi, itu kan ketika dia telah mengikat si patogen. Jadi, ketika patogennya sudah dia ikat, dia ledakkan, maka dia juga ikut turut mati. Makanya namanya suicide cell. Kemudian masuk ke yang kedua, yaitu adalah basofil. Basofil itu dapat memberikan kita tanda alergi. Bagaimana kerjanya? Itu karena pada basofil ada reseptor di permukaannya yang bisa mengikat IgE. Jadi IgE itu nanti misalnya seseorang memakan kacang. Nah, ternyata kacang itu alergi terhadap dirinya. Jadi, alergen itu akan memberikan suatu kayak sinyal, sehingga IgE itu akan memberikan sinyal pada si basofil. Jadi, basofil, oh ini alergi, maka dia akan memberikan tanda-tanda ke tubuh kita, baik itu bisa berupa misalnya gatal, seperti itu. Kemudian, eosinofil. Yang ketiga, eosinofil juga mampu memberikan tanda alergi, dan dia juga mampu memfagositosis, tapi kekuatannya cukup lemah. Kemudian, siap membahas tentang fagosit, kita membahas tentang limfosit. Untuk limfosit tadi, ada sel B, ada sel T, dan ada natural killer cell. Untuk sel B, itu merupakan sering disebut dengan pabriknya antibodi. Karena dia itu cara kerjanya seperti ini. Ketika sel B telah teraktivasi, maka dia akan
berdiferensiasi menjadi dua, yakni menjadi plasma cell dan menjadi memory cell. Untuk plasma cell itulah tempat melekatnya antibodi. Sedangkan untuk memory cell, dia nanti akan mengingat antigen apa yang telah masuk. Jadi sehingga ketika antigen ini datang lagi, dia telah ingat, oh ini virus, oh ini harus dimatikan. Jadi dia seperti mengingat memory cell, seperti itu. Kemudian untuk T-cell itu dibandingkan dengan B-cell, dia jumlahnya jauh lebih banyak. Dan selain dia bisa diaktifasi oleh patogen, sel T itu bisa diaktifasi di luar tubuh. Jadi misalnya kita ingin mengaktifasinya di lab, kita bisa menggunakan hemaglutinin ataupun bisa juga menggunakan konkanafalin A. Jadi dengan menggunakan kedua ini bisa mengaktifkan T-cell di luar tubuh. T-cell juga dibedakan berdasarkan dua hal, yakni ada berdasarkan ekspresi protein dan ada berdasarkan fungsinya. Untuk berdasarkan ekspresi protein juga dibagi menjadi dua hal, yaitu T helper atau CD4 positif atau biasanya disingkat TH, kemudian ada cytotoxic T, sel T atau CD8 positif atau biasanya disingkat dengan TC. Bahas satu-satu, yang pertama T helper, itu namanya juga berasal helper, membantu. Jadi dia berfungsi membantu. Siapa aja yang dibantunya? Yang dibantunya itu ada cytotoxic cell, TC, temannya, dibantu untuk membunuh si patogen. Kemudian dia membantu sel B. Dia membantu sel B untuk membentuk antibodi. Dia membantu makrofag untuk mengaktifasi makrofag, sehingga makrofag ini lebih kuat dalam menghancurkan mikroba. Kemudian saat sel T itu telah teraktivasi, dia dapat berdiferensiasi menjadi TH1, TH2, TH17, dan CD4 T regulatory cells. Jadi kalau misalnya T helper itu sudah teraktivasi, dia bisa berdiferensiasi. Masuk ke cytotoxic cell atau CD8 positif atau TC, itu berfungsi untuk membunuh virus. Virus yang bagaimana? Virus yang dapat menyebabkan tumor, yang menyebabkan kanker, itu dibunuh oleh si TC. Kemudian dia juga memegang peranan dalam proses transplantasi. Jadi seperti ini. Ketika transplantasi terjadi, tubuh akan mengira bahwa ini makhluk asing, seperti itu. Nah, kalau kinerja dari si TC tidak ditekan, dia akan membunuh sel yang ditransplantasi tadi atau menghancurkan sel yang ditransplantasi tadi. Jadi, dalam proses transplantasi, TC itu harus kita tekan agar tidak menghancurkan sel yang ditransplantasi. Kemudian, berdasarkan fungsinya, itu sel T terbagi atas 7. Yang pertama ada tadi, T helper, yang kedua ada tadi juga cytotoxic cell, terus yang ketiga ada suppressor T cells. Suppressor, yaitu penekanan. Apa yang ditekannya? Kinerja sel T yang berlebihan. Kemudian juga suppressor T cells itu dapat berperan sebagai immunotolerance. Immunotolerance itu apa? Itu adalah jadi misalnya ada ada suatu zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi tidak menimbulkan penyakit, contohnya makanan gitu. Jadi
ketika masuk, sel suppressor T cells akan berperan sebagai imunotolerance. Dia akan menginaktivasi kinerja dari si T cells. Jadi makanan itu tidak dihancurkan. Kemudian dia juga dapat berperan sebagai menekan sel T yang salah sasaran. Jadi misalnya gini, kita kan punya misalnya ada antigen di dalam tubuh kita yang sebenarnya tidak perlu diserang karena itu sudah tidak berbahaya. Tapi ternyata ketika sel kita menyerang itu atau sel T menyerangnya, maka dia akan berperan untuk menekan sel T yang salah tadi agar tidak salah sasaran seperti itu. Kemudian ada juga memory T cells, sama dengan hal B cells. T cells juga mempunyai memory cells. Kemudian ada natural killer T cells yang ini, di mana natural killer T cells ini berfungsi menghubungkan antara innate dengan adaptif. Kemudian ada juga mucosal associated invariant T cells dan ada gamma delta T cells. Itulah ketujuh T cells berdasarkan fungsinya. Masuk ke limfosit yang terakhir, yaitu natural killer cells. Natural killer cells itu fungsinya adalah membasmi virus tanpa harus dikenalinya terlebih dahulu. Jadi dia langsung misalnya, dia nggak kenal nih, tapi dia bisa langsung membasminya tanpa harus di memorinya dulu, seperti itu. Siap untuk innate dan adaptif atau siap dengan fagosit dan limfosit, kita masuk ke dalam komponen humoral. Di dalam komponen humoral itu terbagi menjadi 3, ada komplement, ada sitokin, dan ada antibodi. Yang pertama kali kita bahas adalah komplement. Komplement itu mengandung 30 serum protein yang dimana ketika satu aktif maka yang lainnya akan aktif. Kemudian dalam teraktivasinya komplement itu mempunyai 3 pathway. Ada alternative pathway, classical pathway, dan ada lectin pathway. Yang pertama kita bahas adalah alternative pathway. Sama halnya seperti yang digambar di bawah ini, ada alternative pathway. Komplement itu akan dapat teraktivasi jika makrofag atau jika mikroorganisme muncul. Maka dia akan langsung spontan aktif. Itulah yang disebut dengan alternative pathway. Untuk classical pathway, cara kerjanya itu adalah ketika antigen datang, maka diikat oleh antibodi. Nah, ketika udah diikat oleh antibodi, komplement akan datang dan teraktivasi. Itu untuk classical pathway. Sementara untuk lectin pathway itu adalah ketika plasma manosa binding lectin atau MBL berikatan dengan manosa residu dalam protein mikroba. Maka nanti komplement akan teraktivasi. Dan ini hanya dapat terjadi pada mikroba karena dia tadi menggunakan manosa residu dalam protein mikroba. Kemudian emang setelah dia teraktivasi, dia ngapain? Komplement jika telah teraktivasi akan terjadi fagositosis dengan cara menyeliputi si antigen. Kemudian dia akan memberikan respon inflamasi kepada tubuh dan juga menyerang membran dinding sel bakteri. Itulah kinerja dari si komplement apabila telah teraktivasi. Terus masuk yang kedua adalah sitokin. Sitokin itu
dapat diproduksi oleh limfosit, nanti namanya limfokin, dapat diproduksi oleh monosit, nanti namanya monokin. Nah, sebenarnya bukan hanya bisa diproduksi oleh limfosit dan limfosit dan monosit, tapi juga dapat diproduksi lainnya. Kemudian, peran sitokin itu apa? Sitokin itu berperan dalam komunikasi antar sel imun. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ketika patogen datang, sitokin akan memberikan sinyal kepada target sel. Maka nanti target sel ini akan memberikan efek untuk melawan si patogen tadi. Jika misalnya target selnya itu adalah dirinya sendiri, misalnya sama sitokin nih, maka itu dinamakan autokrin. Sementara jika target selnya itu adalah sel-sel yang berada di sekitarnya, tapi yang bukan sitokin, maka itu namanya parakrin. Seperti itu. Untuk jenisnya, sitokin ini tuh ada banyak. Yang pertama, ada interferon. Interferon ini ada interferon alfa, ada interferon beta, dan ada interferon gamma. Kemudian, cara kerja interferon itu ketika virus datang, nah dia akan memberikan sinyal kepada si NK cell. Karena natural killer tadi kan seperti yang sebelumnya saya bilang, itu dia mampu memakan langsung bakteri secara spontan. Jadi ketika datang virus, dia langsung memakannya. Sembari memberikan sinyal kepada NK cell, interferon juga melekat pada sel-sel lain. Ketika dia melekat pada sel lain, dia atau menduduki sel lain, ketika virus datang, virus tidak bisa lagi menduduki sel lain. Jadi istilahnya dia melindungi sel lain untuk terlindungi dari virus. Kemudian kalau misalnya ternyata virusnya itu berhasil masuk ke dalam interferon, maka apa yang harus dilakukan interferon? Interferon akan mengaktifasi protein 2,5 oligoadenylate sintetase yang dapat menghidrolisis RNA virus. Jadi RNA-nya mati. Itulah cara ataupun sistem kerjanya si interferon. Kemudian contoh jenis lainnya dari sitokin ada interleukin yang nanti pada respon imun akan dibahas lebih lanjut. Kemudian ada chemokin, yaitu dia menarik fagosit ke tapak infeksi. Terus ada colony stimulating factor, dia berperan dalam hematopoiesis. Kemudian ada tumor necrosis factor dan transforming growth factor B, di mana itu berfungsi bisa dalam apoptosis, bisa dalam aktivasi sel. Jadi untuk sitokin itu sebenarnya fungsinya lumayan banyak. Terus yang ketiga yaitu antibodi. Antibodi itu nama lainnya adalah imunoglobulin, di mana antibodi itu terdiri atas dua rantai. Ada yang panjang namanya heavy chain untuk mengikat leukosit, ada yang pendek namanya light chain untuk mengikat antigen. Berdasarkan letaknya, antibodi itu ada yang terletak di sirkulasi darah, ada yang terikat pada membran, ada yang berada pada permukaan sel, ada yang terkandung dalam ASI. Sementara berdasarkan kelasnya, imunoglobulin itu ada IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. Akan kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, IgA. IgA itu merupakan antibodi sekretari yang utama. Jadi dia pengeluarannya itu yang paling utama. Dan dia ada di dalam cairan tubuh. Contohnya ada di air mata, ada di dalam saliva, kemudian ada di dalam ASI. Jadi makanya ketika kita makan nih, ada misalnya mikroba atau bakteri, maka IgA akan terlebih dahulu memprosesnya sebelum masuk ke jaringan darah atau masuk ke
sirkulasi darah. Kemudian begitu juga dengan ASI. Kalau misalnya itu terkandung di dalam ASI, maka itu akan dapat ditransferkan ke seorang bayi. Terus untuk IgD itu banyak di permukaan sel B. Masa hidupnya pendek. Tetapi dalam fungsinya nggak ada yang telah ditemukan secara pasti. IgD itu hampir perannya itu masih belum jelas. Hanya ada satu yang sudah jelas, yakni dia dapat menstimulasi sel B saat dia telah berhasil mengikat si antigen. Kemudian masuk ke IgE. IgE yang seperti sebelumnya, dia berperan dalam reaksi alergi. Jadi dia nanti memberikan sinyal kepada basofil memberikan tanda atau gejala alergi. Kemudian ada IgG. IgG ini adalah imunoglobulin yang hidupnya tuh lumayan yang paling lama. Kemudian paling banyak kita jumpai juga di serum. Terus dia mampu melewati plasma sehingga memberikan pertahanan pada fetus dan bayi baru lahir. Dan terakhir ada IgM, yaitu antibodi pertama yang mampu diproduksi oleh fetus dan juga individu dewasa saat terpapar antigen yang belum pernah dikenalnya sebelumnya. Jadi misalnya ada antigen yang belum pernah dikenali sebelumnya, IgM akan langsung bisa berhadapan dengan antigen tersebut, seperti itu. Nanti kerja dari IgM juga akan dibantu oleh IgG untuk melawan virusnya itu. Seperti itulah penjelasan tentang komponen humoral. Kemudian kita akan masuk ke dalam respon imun, di mana beberapa gambar di bawah ini sudah saya gambaran beberapa proses dalam respon imun yang telah saya berikan. Ada beberapa komponen teraktivasi, terus ada kemotaksis, dan ada sel T teraktivasi. Namun sebelum masuk ke dalam gambar tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu respon imun. Respon imun adalah respon tubuh yang telah teraktivasi karena adanya patogen. Jadi sekarang itu bahasanya jauh lebih umum, jauh lebih luas karena dia patogen. Patogen itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu penyakit. Jadinya dia tidak hanya terbatas pada antigen, tapi udah menyeluruh kepada patogen. Sementara apa itu antigen? Antigen itu adalah komponen yang ada pada patogen yang berinteraksi dengan sistem imun. Terus sebenarnya kita ada antigen sendiri enggak? Ya seperti tadi saya juga paparkan pertama, saya singgung sedikit, di mana tubuh kita itu mempunyai antigen. Antigennya itu sudah tidak dikenali lagi sebagai sesuatu yang berbahaya dan tidak diserang, namanya HLA antigen. Namun, dalam beberapa kondisi seseorang, ada yang antigennya tersebut, HLA antigennya itu diserang oleh antibodi. Itulah yang menyebabkan penyakit autoimun. Kemudian dalam proses respon imun ini ada hal yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu, yakni di mana proses recognition molecules baik dia innate maupun adaptif. Jadi apa itu recognition molecules itu? Itu adalah suatu keadaan di mana innate dan baik innate maupun adaptif itu mengenali antigen. Jadi misalnya ketika antigen datang, ada fase mengenal
antara innate dan juga antara innate ataupun adaptif dengan antigen. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu yang berdasarkan innate immunity. Ketika antigen datang, ada dua molekul yang akan mengenalinya, yaitu ada DAMPS dan ada PAMS. DAMPS dan PAMS ini berfungsi untuk mengenali antigen, di mana DAMPS itu misalnya ada sel yang mati atau berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita akan dikenali oleh si DAMPS. Sementara jika ada antigen atau jika ada sel yang mati dan ataupun berbahaya dan dia juga patogen atau dan dia juga bersifat patogen, maka PAMS yang akan meningkat. Ketika DAMPS atau PAMS telah meningkat, kemudian siapa yang akan mengenalinya? Ada namanya Pattern Recognition Molecules atau PRMS. Kalau misalnya PRMS ini diekspresikan di permukaan, namanya Pattern Recognition Receptors atau PRRS. Contohnya Toll-like receptors. Jadi sebenarnya jenis PRMS ini tuh nggak banyak, tapi walaupun jenis itu cuma satu, dia mampu mengenal apa yang dibawa oleh si DAMPS, apa yang dibawa oleh si PAMS, seperti itu. Misalnya, contohnya, ada bakteri gram negatif yang masuk ke dalam tubuh kita. DAMPS atau PAMS itu akan mengenalinya sebagai suatu bakteri. Nah, PRMS akan lebih mengenalinya itu karena adanya lipopolisakarida. Karena kan bakteri gram negatif itu mengandung lipopolisakarida. Nah, PRMS itu akan lebih mengenalinya itu dengan lipopolisakarida. Nah, ketika sudah dikenali oleh si PRMS, maka innate leukosit itu akan menyerang si bakteri tadi dengan serangan yang cepat, dan juga dia itu tidak berdiferensiasi. Jadi karena dia menyerang dengan cepat, karena dia tidak berdiferensiasi, serangannya itu langsung cepat dan tidak diingatnya. Misalnya gini, karena dia tidak berdiferensiasi, serang, dan tidak perlu diingat-ingat, langsung serang gitu. Jadi ketika datang bakteri gram negatif yang lain pun, misalnya akan datang bakteri gram negatif lagi, maka dia akan menyerang dengan kekuatan yang sama. Itulah untuk si innate. Nah, beda lagi dengan yang adaptif. Kalau untuk adaptif, dia itu akan dikenali, atau misalnya jika ada antigen yang datang, akan dikenali oleh dua sel, di mana memang sel T akan mengenalinya dengan selnya, sel B juga akan mengenalinya dengan selnya. Kalau sel T akan mengenalinya dengan TCR-T cell receptors, kalau sel B akan mengenalinya dengan BCR-B cell receptors. Jadi kalau udah dikenali nih antigennya oleh si TCR-T atau BCR-B sudah dikenali, maka akan direspon oleh adaptif leukosit dengan proses yang cukup lambat. Kenapa lambat? Karena sel T dan sel B itu masih berdiferensiasi. Jadi ketika dia berdiferensiasi, proses untuk menyerangnya cukup lambat. Dan ketika dia cukup lambat, dia juga menghafal atau melakukan kerja memori sel. Jadi ketika akan datang antigen yang sama pada waktu yang akan berlainan, misalnya
dia akan menyerang dengan kecepatan dan juga kekuatan yang jauh lebih cepat dibandingkan saat pertama kali jumpa, seperti itu. Makanya memang pada awal juga sel B dan sel T ini telah kita sebutkan bahwa dia memiliki memori sel. Jadi dia mengingat sel yang telah dihadapinya. Jadi ketika masuk lagi bisa diserang pakai kekuatan yang jauh lebih kuat, seperti itu. Setelah itu barulah kita masuk ke dalam tahapan-tahapan yang terjadi pada respon imun. Yang pertama itu misalnya ketika ada bakteri ataupun ada virus atau ada patogen antigen yang masuk ke dalam kulit atau melewati barier membran kita, kemudian masuk ke dalam jaringan, baru masuk ke dalam darah. Itu di dalam darah akan ada perlindungan, di dalam jaringan juga akan ada proteksi. Jadi baik di jaringan maupun di darah akan sama-sama bekerja. Jadi yang pertama sekali yang akan kita bahas yaitu bagaimana di sirkulasi darah. Di dalam sirkulasi darah, komplement teraktivasi melalui alternatif pathway, di mana misalnya di sini ada C3 akan terhidrolisis menjadi C3A dan C3B. Apa fungsi C3A? Fungsi C3A untuk menghidrolisis C5 menjadi C5A dan C5B. Terus, jadi ketika C5A nanti menyerang C6, dia juga menghidrolisis C6 menjadi C6A dan C6B. Dan begitu seterusnya. Jadi ketika dikumpulkan C3A, C5A, C6A, C7A, dan seterusnya, maka dia akan membentukkan satu komponen yang dapat memfagositkan bakteri tadi, patogen tadi, atau antigen tadi. Jadi virusnya telah mati, seperti itu. Lalu tugas C3B apa? C3B itu akan berfungsi ke dalam kemotaksis. Berfungsi dalam kemotaksis di mana nanti ketika misalnya ada patogen yang datang ke dalam jaringan, di dalam jaringan itu kan ada makrofag. Makrofag akan mengeluarkan interleukin. Nah, baik dia patogen, interleukin, C3B, C5B, dan seterusnya akan memberikan sinyal kepada leukosit. Ada patogen yang datang seperti itu. Jadi, mereka akan memberikan sinyal dan mendorong leukosit agar masuk ke dalam jaringan. Nah, dalam proses masuknya leukosit dari darah menuju jaringan, itu akan melewati proses yang namanya adhesi. Adhesi ini di mana nanti leukosit ini akan rolling, akan diikat ke dindingnya ini melalui dua ikatan. Ada ikatan yang lemah dan ada ikatan yang kuat. Untuk ikatan yang lemah itu dihasilkan oleh L-selektin yang terdapat di permukaan leukosit dan ada P-selektin yang terdapat di permukaan endotelium. Jadi ketika leukosit ini akan beradhesi, diikatlah dengan ikatan yang lemah. Tapi kalau ikatannya masih lemah, dia akan rolling. Dia masih bisa rolling seperti yang ini. Seperti gambar ini, dia masih bisa rolling. Nah, dibantulah dengan ikatan yang lebih kuat, yaitu ada integrin yang terdapat pada permukaan leukosit, dan IKEM dan VKEM yang terdapat pada permukaan endotelium. Jadi diikat dengan ikatan yang jauh lebih kuat, sehingga bisa menempel, kemudian akan mengalami spreading, dan
diapedesis, kemudian masuk mengalami kemotaksis, yaitu migrasi sel ke tapak infeksi. Setelah leukosit berada di jaringan, ngapain? Dia akan memfagositkan patogen ini. Dia akan memfagositkan dengan cara efektif dan efisien, yakni dengan opsonization, yaitu menyelaputi si patogen ini. Kemudian setelah dipatogenkannya atau setelah difagosit, apa yang terjadi? Dia akan menghancurkannya dengan dua cara, yakni ada yang membutuhkan oksigen dan ada yang tanpa oksigen. Kalau yang membutuhkan oksigen, dia itu disebut dengan respiratory burst. Itulah tadi, ledakan. Ledakan kok bisa terjadi ledakan? Karena adanya radikal bebas. Radikal bebas itu berasal dari reaktif oksigen spesies dan reaktif nitrogen spesies. Keduanya ini juga dibentuk oleh enzim NADPA oksidase dan MPO oksidase. Kalau NADPA oksidase yang ada pada membran, sementara MPO oksidase itu yang ada pada granul neutrofil tadi, yang pertama. Jadi, granulnya ini membantu terbentuknya radikal bebas yang berguna untuk respiratory burst. Sementara yang tidak memerlukan oksigen cukup menggunakan enzim. Enzim apa? Enzim lisosim dan enzim katepsin. Jadi seperti yang di awal juga, lisosim itu dapat berfungsi menghancurkan dinding sel bakteri. Jadi bakterinya mati, lisis, seperti itu. Mati ataupun hancur. Kemudian setelah patogennya hancur, apa yang terjadi? Tubuh akan memberikan respon inflamasi. Jadi tubuh kita akan memberikan respon inflamasi dan itu normal karena inflamasi itu adalah mekanisme proteksi normal dan sangat membantu dalam tubuh. Kenapa? Karena dia akan memperbaiki jaringan yang rusak dan membersihkan patogen. Jadi, inflamasi itu sebenarnya baik, tapi pada beberapa kasus ada yang biarpun patogennya sudah hilang, tapi inflamasinya itu masih ada dan malah menjadi patogenesis. Dia itu malah bertambah parah. Contohnya itulah yang terjadi pada penderita COVID-19. Baru masuklah kita, dari sini kita sudah mendengar tentang bagaimana di jaringan, bagaimana perlawanan yang ada di dalam darah, kemudian bagaimana perlawanan yang ada di jaringan. Tapi kita dari tadi hanya mendengar tentang innate immunity, karena yang bekerja di sini lebih ke arah innate leukosit, seperti itu. Lalu gimana kerja dari adaptive immunity? Kerjanya itu memang hakikatnya saat bakteri datang, yang teraktivasi terlebih dahulu itu adalah innate immunity. Jadi nanti baru innate immunity akan mengaktifasi adaptive immunity. Lalu keduanya akan bersama-sama bekerja. Bagaimana cara innate immunity mengaktifasi adaptive immunity? Ada tergantung dari selnya. Misalnya di sini sel T dan sel B. Tapi di sini gambarnya itu adalah hanya sel T teraktivasi. Di mana saya akan jelaskan terlebih dahulu sel T, bagaimana cara pengaktifasiannya oleh immunity. Jadi, ketika tadi pada saat ini fagosit telah
pada saat leukosit telah memakan patogen, patogen akan dihancurkan dan dipresentasikan ke permukaan makrofag atau leukosit yang disebut dengan antigen presenting cell. Jadi dengan adanya antigen presenting cell, dia akan menghasilkan MHC kelas 2. Dengan MHC kelas 2 akan berikatan dengan TCR yang ada pada T helper, sehingga T helper teraktivasi lalu membunuh bakteri atau membunuh patogen dan juga membantu sel B untuk membuat antibodi. Kemudian ternyata jika pada saat patogen ini pada saat patogennya telah memasuki leukosit, maka leukosit tidak bisa lagi membuat antigen presenting cell, tapi dia masih dapat membuat atau masih dapat menghasilkan MHC kelas 1. Nah, MHC kelas 1 ini nanti akan berikatan dengan TCR yang terdapat pada sel T C atau akan berikatan dengan TC cell. Nah, cytotoxic cell itu nanti akan teraktivasi dan menghancurkan sel yang sel leukosit yang telah terinfeksi oleh patogen tadi. Seperti itu. Masuk, ini kan untuk sel T. Lalu untuk sel B itu ada 2 mekanisme, yakni tergantung sel T dan ada yang tidak tergantung sel T. Untuk yang tergantung sel T, itu adalah ketika sel T-nya telah teraktivasi, kan tadi kan kalau sel T telah teraktivasi, dia bisa berdiferensiasi menjadi T helper 1, T helper 2, atau T helper 17, atau T regulatory. Nah, dia mungkin ada salah satu dari mereka yang akan beregulasi menjadi L4 atau interleukin 4 yang akan mengaktifasi sel B membentuk antibodi. Makanya tadi seperti di sini, kalau TH-nya ini telah teraktivasi kan, dia membunuh dan membantu sel B membentuk antibodi. Itulah yang dimana di sini katanya sel B berarti bergantung kepada sel T. Sementara kondisi ketika sel B tidak bergantung kepada sel T itu adalah karena pada sel B itu di permukaannya udah ada IgD. IgD itu yang mampu membentuk antibodi yang langsung dapat berikatan dengan antigen. Seperti itu. Itulah penjelasan dari saya mengenai sistem imun dan respon imun. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.